Aparat Polsek Tandes Surabaya menggagalkan tawuran antar perguruan silat yang diduga akan dilakukan di kawasan Jalan Palongsari, Surabaya, Jawa Timur. Polisi juga mengamankan 6 pemuda yang diduga sebagai provokator berikut barang bukti senjata tajam. Tawuran antar perguruan silat yang sedianya akan pecah batal digelar setelah aparat menggerebek puluhan pemuda yang bersiap di lokasi. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya kasus penganiayaan yang melibatkan 2 perguruan silat di Surabaya. Diduga, kelompok yang diamankan akan melakukan serangan balasan. Namun polisi lebih cepat bergerak menanggapi informasi masyarakat yang menyebut bakal pecahnya tawuran antar perguruan silat tersebut. Pemicu harus dia kawan, karena ada rekan warung, teman warungnya diserang, digebukin atau dirusak oleh salah satu perguruan, dia balas. Terjadi di Palongsari. Dan hari ini dapat kita amankan untuk lanjut kita kembangkan. Berarti ini antar perguruan gitu ya, Mas? Kira-kira begitu. Tapi masih dalam proses. Untuk awal yang kita amankan ada 1 sajam dari salah satu pencaksilat, Mbak Sajam. Kita amankan 2 orang, 1 dipulangkan, 1 dalam proses. Semua akan kita proses. Polisi masih mengembangkan kasus tawuran antar perguruan silat ini dengan memburu 2 pelaku provokator lain yang identitasnya sudah diketahui. Keduanya juga masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polsek Tandes Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Darmasraya menggerebek pasangan suami istri yang merupakan DPO Bandar Narkoba saat tengah asik menggelar pesta sabu. Keduanya dibekuk di sebuah rumah kos di daerah Jorong Pasir Putih, Nagari, Sungai Kambut, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Saat digerebek keduanya tengah menggelar pesta narkoba jenis sabu bersama 1 orang rekannya. Keduanya pun tak bisa berkelit saat petugas menemukan barang bukti berupa 3 paket narkotika jenis sabu, berikut alat hisap dan plastik klip pembungkus sabu yang disembunyikan di dalam tas. Penangkapan Pak Sutri bandar sabu ini dilakukan menanggapi laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas pelaku yang kerap melakukan transaksi dan pesta narkoba di wilayah mereka. Tim Satres Narkoba Polres Darmasraya melakukan penyelidikan dan memang benar ternyata ditemukan sepasang suami istri yang bernama R dan M sedang melakukan pesta sabu-sabu di Jorong Pasir Putih, Kenagaran Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Seluruh tersangka berikut barang bukti digelandang ke Mapolres Darmasraya guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat 2 orang pria mabuk mendatangi sebuah warung kopi di kawasan Tegal Parang Mampang, Jakarta Selatan. Keduanya kemudian memaksa menukarkan uang receh sejumlah 200.000 lebih miliknya. Namun usai diberikan, para pelaku masih memaksa dengan meminta uang lebih hingga 1 juta rupiah. Penjaga warung kopi yang hanya seorang diri pun tak kuasa melawan. Bahkan telepon genggam penjaga warung nyaris diambil 2 pria mabuk tersebut. Jam 2:30 tuh udah gak ada orang tuh. Otomatis kan agak panik juga sih malam tuh. Orangnya juga kayaknya lagi mabok. Iya. Jadi yang diambil apa aja? Uang aja. Handphone enggak. Handphone ditaruh lagi. Ini udah berapa kali nih kejadian kayak gini? Baru malam doang. Baru semalam aja. Atas peristiwa ini, pemilik warung kopi yang merugi berencana melaporkan peristiwa ini ke aparat kepolisian. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, dendam lantaran adik perempuannya jadi korban pembunuhan, seorang pemuda nekat membakar rumah tetangganya. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya.
Pemirsa, diduga akibat dendam lantaran adik perempuannya jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan, seorang pemuda di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara nekat membakar rumah tetangganya. Pelaku membakar kemudian berhasil ditangkap polisi. Kobaran api melahap sebuah rumah di Desa Liatogo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kejadian pembakaran rumah milik Waode Siba ini terjadi pada Senin lalu sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah. Setelah diselidiki kepolisian, ternyata rumah tersebut sengaja dibakar seorang pemuda yang merupakan tetangganya. Rumah tersebut diduga sengaja dibakar EN lantaran dipicu dendam lama terhadap anak pemilik rumah yang telah memperkosa dan membunuh adiknya 6 tahun silam. Saat kebakaran, pemilik rumah sempat melihat pelaku yang tengah mabuk menyiram sebotol bensin ke rumah korban. Bahkan pelaku sempat mengejar salah satu pemilik rumah dan melukai seorang yang hendak memadamkan api. Polisi kemudian berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Berhasil meringkus pelaku pembakaran rumah kurang dari 1x24 jam. Yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Adapun modus dari kejadian pembakaran rumah tersebut itu karena dendam, kemudian tersangka dijerat pasal 187 KUHP. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Aksi percobaan pencurian di Cimanggis, Depok, Jawa Barat berujung terbakarnya sebuah minimarket. Pelaku pencurian yang terjebak di dalam minimarket justru berteriak minta tolong agar diselamatkan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berupaya memadamkan api di sebuah market di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun, saat proses pemadaman, polisi bersama warga mengamankan seorang pria yang berada di dalam minimarket. Warga sekitar sempat mendengar pria tersebut meminta tolong saat kebakaran terjadi sambil menggedor pintu minimarket. Sempat dikira pegawai toko, namun setelah diperiksa tidak ada pegawai minimarket yang mengenalinya. Diduga pria tersebut merupakan pelaku pencurian yang menyebabkan terjadinya peristiwa kebakaran. Gedor bang, tolong, kebakaran. Itu teriaknya kenceng bang? Kenceng, habis gedor pintu. Oh, itu pas abang lihat itu api udah gede atau gimana? Belum. Apinya di samping kanan. Apinya dari samping? Ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pria yang diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis. Sementara aktivitas minimarket sudah kembali normal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.